spesialis ortodonsi di Opal Dental. Kalau yang ini saya yakin banyak orang udah tahu sih, kalau behel itu fungsinya adalah untuk merapikan gigi. Oke, jadi pakai behel itu sebenarnya fungsinya ada dua. Satu untuk estetik, jadi untuk memperbaiki dari segi estetik. Dua juga untuk memperbaiki fungsi kesehatannya. Nah, setiap orang ini masalahnya sendiri-sendiri. Ada yang memang fokusnya di estetik, ada yang fokusnya di kesehatan, ada juga yang dapat manfaat dari dua-duanya. Jadi apakah penting? Kalau memang ada masalah gigi yang tidak rapi, pastinya menjadi penting. Nah, ini memang jadi masalah sekarang ya. Jadi banyak banget orang yang tergiur pasang behel di salon-salon atau tukang gigi. Nah, kalau saya sarankan sebaiknya jangan banget kalau mau pasang gigi itu harus ke dokter gigi spesialis ortodonsi. Kenapa? Karena memang pasang behel itu adalah suatu tindakan medis. Bukan hanya suatu tindakan pasang aksesoris ataupun tindakan kosmetik yang sederhana. Pasang behel itu berkaitan sekali dengan struktur tulang kita, struktur gigi kita. Jadi jika tidak dilakukan dengan benar, takutnya bukannya malah hasilnya memuaskan, malah mempengaruhi kesehatan giginya. Paling parah, bisa jadi giginya itu bisa jadi tidak sehat, bisa mati, bahkan bisa goyang ataupun lepas. Ya, memang pasang behel tuh range harganya lah gede sekali ya. Mungkin ada dokter yang pasangnya di bawah 5 juta, ada yang di atas 10 juta, bahkan ada yang mungkin sampai di atas 30 atau 50 juta, tergantung dari kota, tergantung dari klinik masing-masing. Nah, sebenarnya apa yang membedakan? Menurut saya, yang paling membedakan tentu saja adalah expertise dokternya, skill dokternya. Karena ingat, perawatan behel ini bukan beli barang. Perawatan behel ini kita membeli expertise si dokter. Jadi biasanya semakin berpengalaman dokternya, kemungkinan besar harganya akan semakin tinggi. Kemudian juga dari bahannya behel sendiri juga bermacam-macam. Mungkin diandaikan seperti kita pakai sneakers gitu ya, pakai sepatu. Itu kan banyak sekali mereknya. Itu juga behel juga begitu. Merek yang berbeda juga menghasilkan akurasi dan gerakan gigi yang berbeda. Jadi biarpun behel itu tampaknya sama, sebenarnya terdiri dari berbagai macam merek ataupun sistem. Kemudian yang bisa membedakan harganya lagi adalah fasilitas kliniknya. Tentu berbeda, misalkan fasilitas kliniknya itu memakai alat-alat yang lebih modern dengan alat-alat yang lebih standar. Jadi pastinya akan berbeda. Overall 3 hal ini yang akan menentukan perbedaan harga behel. Pasang behel untuk kecantikan gigi itu boleh. Jadi oke, memang aku pengen pasang behel karena gigiku terlihat nggak rapi. Jadi memang pengen estetik itu boleh. Tapi bukan pasang behel hanya untuk aksesoris yang sebenarnya giginya udah rapi. Kemudian pasang behel hanya karena terlihat pengen pasang behel, itu kita tidak menyarankan. Karena pasang behel itu satu harus diawasi oleh dokter. Karena memang ketika dipasang behel, pastinya ketika kita menyikat gigi, prosesnya akan jauh lebih sulit. Jika dipasang tanpa ada tujuan, takutnya justru akan merugikan. Giginya kotor, susah dibersihkan, resiko lubang meningkat. Berbeda jika memang manfaatnya itu dirasa lebih tinggi, lebih banyak dibanding resiko-resikonya, apalagi dipantau dokter. Jadi kalau memang perlu, jauh lebih besar manfaatnya ketika kita merapikan gigi, pasang. Tapi kalau misalkan memang nggak perlu, ya jangan dipasang. Tapi nggak salah loh kalau memang, aduh aku pengen senyumku lebih manis, makanya pasang behel. Jadi pasang behel untuk tujuan estetik itu boleh. Tapi kalau udah rapi, udah estetik, tapi pengen pasang behel hanya untuk sebagai fashion, itu yang nggak boleh. Behel yang banyak digunakan sekarang itu ada 2 macam. Ada behel yang tradisional. Nah, ini saya kira semua orang pasti pernah punya temen yang pakai behel kemudian ada karet warna-warninya. Ini yang kita sebut behel tradisional. Kemudian ada satu lagi yang sistemnya lebih baru adalah behel self-ligating. Ini yang terkenal adalah behel Damon. Ini adalah behel yang lebih modern karena dia sudah nggak pakai karet. Karena dia nggak pakai karet, gerakannya juga jauh lebih cepat, lebih nggak sakit, dan proporsi gigi yang dibentuk oleh behel Damon itu juga lebih ideal. Nah,
Sebenarnya ada satu tipe lagi, mungkin kita bisa bilang itu bukan behel ya, tapi alat untuk merapikan gigi, alternatifnya behel itu adalah clear aligner. Nah, ini adalah suatu alat alternatif behel yang cukup populer belakangan ini karena dia sangat estetik. Berbeda dengan behel yang kelihatan ada sesuatunya di dalam mulut, clear aligner ini dia bening banget kayak plastik yang dipasang di mulut. Jadi biasanya orang lain yang lagi ngobrol sama kita itu nggak sadar kita lagi ada perawatan. Nah, biasanya pilihannya antara 3 itu, behel tradisional, behel self ligating atau yang populer adalah behel Damon, kemudian yang ketiga adalah clear aligner. Nah, untuk tahu mana yang paling tepat untuk kalian masing-masing, biasanya harus konsultasi dulu dengan dokter gigi spesialis ortonya. Oke, buat kalian yang lagi mempertimbangkan mau pasang behel ataupun mau konsul ke tukang gigi atau salon gigi, lebih baik jangan. Mendingan kalian cari waktu yang lebih baik, kalau perlu kumpulin dana dulu supaya kalian bisa pasang behel di dokter gigi spesialis orto. Karena yang tadi saya jelaskan, behel itu yang dibeli bukan barangnya, tapi expertise dari dokternya. Kalau behelnya dipasang tapi orang yang memasang operatornya itu nggak tahu cara menggerakkannya, akan percuma. Bisa jadi malah membuat gigi kalian nggak sehat. Bukannya rapi dan cantik, malah yang didapat malah nggak sehat. Jadi lebih baik jangan. Stop kalau kalian memang ingin ke tukang gigi, better kalian cari Google, cari di Instagram, cari referensi tentang spesialis ortodonsi yang tepat untuk kalian. Kemudian kalian coba konsul. Kalau kalian cocok, kalian boleh progres langsung lanjut untuk proses pasang behelnya. Kalau misalnya kalian belum cocok, boleh kalian cari spesialis ortodonsi lainnya gitu. Oke, thank you dok. Bye-bye.